Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video. Dan aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terus dilancarkan rezekinya sama Allah. Dan pastinya kalian juga punya waktu istirahat ataupun waktu luang, biar kalian bisa ya rehat sejenak lah ya. Terus supaya kalian juga bisa nonton videoku pastinya. Nah, kali ini aku masih ngebahasin tentang Mianakolius. Dan aku mau kalian sebelum kita masuk ke videonya, aku mau kalian support dulu channelku teman-teman. Jadi bantu aku supaya aku semakin semangat untuk upload video selanjutnya. Nah, terus supaya channelku ini juga semakin berkembang ya, dengan cara kalian support channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan juga share videoku kalau kalian rasa bermanfaat. Nah, terus kalian jangan lupa pencet tombol subscribe-nya sama nyalain loncengnya, karena kalau kalian nggak pencet tombol notifikasi tersebut, video-video terbaruku nanti itu tidak akan langsung masuk pemberitahuannya ke handphone kalian. Nah, oleh sebab itu aku sering ingatin ke kalian untuk selalu pencet tombol subscribe beserta loncengnya, supaya nanti kalau aku upload video terbaru, kalian bisa jadi penonton pertama aku dan memberikan komen positif pastinya untuk aku. Nah, terus teman-teman, aku juga ingetin kalian jangan lupa rekomendasikan channelku ini untuk mami-mami yang full time di rumah aja. Kesibukannya ya seputaran rumah ya, bersih-bersih, habis itu ber-DIY, lalu mainan sama anak, habis itu masak dan segala macam. Pokoknya jangan lupa kalian rekomendasikan channelku ini, karena aku yakin channelku ini cocok untuk ibu-ibu rumah tangga yang di rumah aja full time mami, tapi tetap ingin punya kegiatan yang positif, kreatif, serta seru di rumah. Jadi nggak melulu ya kerja di rumah itu nggak enak, apalagi tuh khususnya ibu rumah tangga kayak aku. Nah teman-teman, kemarin itu aku udah ngebahasin banyak banget tentang Miana, tapi aku belum mulai lagi untuk menanam karena doakan ya teman-teman, karena sekarang aku dalam proses pembangunan rumah. Jadi insya Allah nanti di rumah baru aku akan mulai untuk memulai dari nol lagi ya. Aku mau kasih lihat kalian dan aku bakal sharing gimana nanti aku mulai lagi tanam Miana dari nol, dari gimana cara nanamnya. Jadi aku mungkin akan lebih terarah dan terperinci, detail juga dari awal, dari apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipersiapkan. Nah seperti itu. Jadi kalian jangan lupa doakan ya segera selesainya rumahku dan nanti diberikan kelancaran di segala bidang pokoknya. Nah kali ini aku mau kasih tahu kalian penyebab daun Mianakolius kalian itu pada rontok ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa sih tanaman Miana itu bisa rontok-rontok gitu. Kadang kita tuh baru jajan, baru beli tanaman Miana, ternyata daunnya pada gugur, pada berguguran semua gitu. Padahal tuh kan baru beli ya. Nah jadi itu banyak banget faktornya teman-teman. Jadi sekarang tuh aku mau mulai dari poin pertama. Itu terjadi pada Miana yang baru ditanam teman-teman. Jadi kalau kalian baru beli kalau kalian baru beli Miana stekan, dan biasanya kalau aku ya langsung ditaruh di tempat air kalau memang itu tempat belinya tuh dekat. Tapi kalau tempat belinya jauh ya mau nggak mau kita pasti lama di perjalanan gitu ya, kayak kita pesennya tuh secara online. Nah setelah kita belanja biasanya sampai di rumah terus kita tanam lagi, itu biasanya butuh waktu, dan untuk mereka memulihkan batangnya dan segala macam itu juga butuh waktu, sehingga daun dan nutrisi yang ada di dalam Miana tersebut ya, kayak nutrisi yang ada di batang, di daun, pasti itu berkurang, apalagi ditambah lagi perjalanan yang jauh. Nah sehingga waktu kalian tanam Miananya, maka daunnya tuh gugur teman-teman, pada rontok dan pada ya copot semua gitu ya. Jadi itu maklum aja, kalian tinggal tancepin dan tunggu Miananya ya berkembang sedikit lagi ya, kira-kira 1 minggu ya teman-teman sampai berakar. Insya Allah akan tumbuh daun baru. Nah
Dehidrasi juga bisa loh teman-teman menyebabkan daun-daun bunga Miana kalian itu rontok. Jadi kalian wajib inget nih dehidrasi yang bagaimana gitu ya. Kan kemarin aku udah pernah juga ya bahas sebelumnya kenapa sih Miana itu bisa layu. Salah satunya juga karena dehidrasi. Bayangin dehidrasi berarti kekurangan cairan dan biasanya tanaman itu akan layu. Layunya misalnya kalau kehilangan cairannya itu misal siang gitu ya, tengah hari banget, panas matahari banyak dan juga lagi full-fullnya gitu, biasanya tuh layunya lama dan nanti sore waktu kita siram dia akan pulih seketika. Tapi ada juga yang tidak bisa, bahkan rontok teman-teman ya, mungkin aja sebelumnya tuh udah tua daunnya, habis itu kena matahari lagi terus ditambah dehidrasi. Nah kemungkinan itu tanamannya bisa gugur daunnya ya. Jadi faktor kedua itu adalah karena adanya dehidrasi atau kekurangan cairan pada tanaman Miana. Lalu faktor ketiga itu adalah masih berkesinambungan ya teman-teman, sama yang aku bilang tadi, daunnya tuh udah semakin tua. Jadi kalau udah semakin tua daunnya tuh biasanya berubah warna, warnanya udah semakin memudar. Nah terus lama-lama dia akan juga rontok. Nah jadi kalian jangan heran kalau udah berubah warna, maka sebentar lagi itu daunnya bakal copot. Tapi tenang aja, Miana itu gampang banget tumbuh daun baru asalkan kalian juga rajin pangkas dan pemotekan. Nah ingat aja deh pokoknya apa yang udah aku share di video sebelumnya, kalian tinggal lihat dan obrak-abrik aja video sebelumnya. Insya Allah bermanfaat dan kalian wajib tahu untuk pemula ya. Dan next itu bisa aja daun Miana itu rontok karena terserang hama. Terus di media tanamnya itu ada semut gitu ya teman-teman. Terus ada jamur, ada kutu, ada ulet, segala macam. Jadi itu merupakan salah satu penyebab. Kalian pernah nggak sih lihat daun-daun tanaman Miana kalian itu bolong-bolong? Habis itu dia akan berubah warna atau menggulung dan segala macam. Nah akhirnya itu tanamannya pada rontok. Jadi nggak enak banget ya teman-teman ya, kalau seandainya udah dirawat tapi ternyata masih juga kita kecolongan kayak gitu ya, ada hama dan segala macam, itu sangat bikin kesel. Nah tapi itu merupakan salah satu penyebab daripada daun Miana kita bisa rontok dan berguguran. Jadi udah ada 4 faktor ya teman-teman. Nah faktor berikutnya itu adalah pemberian pupuk pada tanaman Miana teman-teman. Oh iya, kalian udah tahu belum sih Miana itu bagus banget loh kalau dikasih tanaman pupuk cangkang telur. Jadi caranya itu kalian bisa kumpulkan telur-telur cangkangnya ya. Waktu yang kita kan sering tuh konsumsi banyak ya teman-teman, rata-rata kalau aku sih telur itu selalu ready di rumah karena anak-anak suka, walaupun ada lauk gitu tapi mereka tetap pingin ada disediain telur. Nah jadi misalnya kalian habis konsumsi tuh buat bikin kue kah, mau bikin teh telur atau mau masak telur segala macam, kalian bisa sisihkan cangkang telurnya lalu dikeringkan atau kalian jemur. Setelah itu kering kalian bisa tumbuk aja atau kalian bisa blender. Jadi kalau blender itu hasilnya lebih halus teman-teman, jadi kita kayak ngasih tanaman Miana itu lebih enak ditabur gitu aja. Nah jadi kalian bisa pakai pupuk ini, atau kalian juga bisa sih pakai pupuk alami lain ya, kayak kotoran hewan, taik ayam atau kambing. Nah terus urea atau kompos dan segala macam lah, pokoknya itu terserah kalian. Untuk Miana sih bisa aja, tapi yang tidak boleh berlebihan itu adalah pemberian pupuk kimianya gitu kayak NPK ya. Karena NPK sih menurut aku cepat suburnya, cepat kelihatan rimbunnya, tapi ternyata larutan kimianya itu memang benar-benar kuat gitu. Jadi sering banget bikin tanaman Miana mati, justru mati gitu ya, karena saking banyaknya bahan kimia yang terkandung di dalam pupuk tersebut. Nah jadi kalau aku sarankan, kalau kalian mau kasih pupuk tanaman dengan pupuk kimia, maka kalian lebih baik larutkan itu pun dengan air yang kadarnya tuh gak banyak. Jadi biasanya tuh 1 genggam pupuk NPK untuk 1 ember air gitu loh kalau di aku. Jadi kalian bisa siram habis itu ke semua tanaman. Jadi sebenarnya tuh
kalau dilihat dari takarannya, dosis yang aku gunakan justru dikit banget loh pupuknya, karena harus dilarutkan dengan air yang banyak banget gitu. Jadi itulah salah satunya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ya. Jadi dan kalau bisa sih pemberian pupuk kimia ini tuh 1 kali 1 bulan teman-teman. Jadi untuk 1 kali seminggu kalian bisa kasih pupuk alami gitu deh. Nah itu adalah beberapa penyebab kenapa tanaman Miana kita bisa rontok daunnya, gugur daunnya, dan pada berjatuhan. Jadi kalian jangan lupa coba dicek-cek lagi tanamannya, dan kalau bisa tanaman yang udah rontok-rontok ini daunnya kalian bisa ambil, kalian sisihkan, terus kalian jadiin pupuk nanti untuk tanaman yang lain. Jadi kayak kalian tumpuk aja gitu loh tanaman daun-daunnya, nanti akan membusuk sendiri, terus dia akan menua, habis itu jadi kompos deh. Nah itu bisa digunakan lagi untuk tanaman Miana yang lain ataupun tanaman-tanaman lain jadi pupuk gitu teman-teman. Oh iya, makasih ya udah nonton videoku sampai habis dan tanpa skip. Makasih udah mantengin terus video di channel YouTubeku ini. Jangan lupa kalian komen, like, dan juga share videoku. Terus jangan lupa pencet tombol subscribe sama nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.